selama ini saya kurang memperhatikan pegawai saya. Saya merasa saya menzolimi pegawai saya sendiri. Saya share juga di grup, saya kasih pemberitahuan bahwa sekarang pegawai libur 1 hari full. Dan saat itu saya melihat di CCTV, mereka berteriak semua. Mereka sangat bahagia mendengar kabar itu. Dan saya merasa sangat bersalah, ya Allah. Saya merampas kebahagiaan mereka selama ini. Saya telah menzolimi pegawai saya sendiri, ya Allah. Dan alhamdulillahnya analogi yang saya dapat, tidak ada 1 bulan saya bisa membuka cabang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MTR dimanapun Anda berada, Masya Allah, Alhamdulillah, saat ini saya merasa bahagia karena saya bersama dengan nih dua orang sepasang ini luar biasa, Pak Kencana dan Wari. Beliau ini pengusaha pet shop ya Pak ya, Ibu ya, dari Pekalongan ya. Jadi teman-teman mungkin di sekitar Pekalongan kalau main ke sana ada pet shop namanya apa Pak? Debbie Pet Shop. Debbie Pet Shop ya. Jadi teman-teman nanti kalau sekitar Pekalongan lihat Debbie Pet Shop, inilah ownersnya. Nah, kita mau cerita banyak, mungkin mau ngobrol-ngobrol lah, berbincang-bincang. Bagaimana ceritanya kok bisa sampai sini ya, bisa sampai PBTE. Dan saya dengar nih beban beliau kan gini ya, teman-teman yang mengikuti MTR itu rata-rata bisa dibilang karena memiliki beban. Tuh ya, karena beban, pengen dapat solusi lain sebagainya. Bener nggak sih MTR memberikan solusi? Nah, kita mau ngobrol panjang, ternyata baru beberapa bulan ini kenal sama MTR. Dan ternyata ada unlogic yang diterima. Betul ya, unlogic diterima dan beliau waktu itu baru ikut yang namanya ULC. Ya, perkenalkan diri Pak, dengan Bapak siapa Pak Kencana? Nama saya Bapak Kencana, asal dari Pekalongan. Baik, dengan Ibu? Ibu Aristiani dari Pekalongan. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, ini pasangan ini awalnya ikut ULC ya? Iya. Itu gimana ceritanya? Siapa yang mengajak? Atau awalnya lihat YouTube atau gimana? Mungkin Bapak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu mengenal MTR itu dari YouTube. Dari YouTube ya? Iya, dari YouTube. Terus saya juga pas waktu habis mengenal itu tuh saya ceritanya mengajukan KPR rumah. Terus kok saya mikir, wah ini bebannya berat banget ini, saya harus mangsur segitu banyaknya gitu kan. Saya lagi mikir-mikir, istri tuh iseng mainan HP, lihat YouTube. Pas di YouTube itu yang ditonton MTR, Masyarakat Tanpa Riba. Nah, terus ditunjukin ke saya tahu, tak lihat, oh ini kok bagus ini, coba. Terus kita hubungin ke alamat, kan ada alamatnya itu, lihat Facebook itu, kita telepon, terus dikasih tahu kontak, katanya di Pekalongan itu ada pegiat MTR. Nah, terus saya ngubungin, dikasih tahu namanya itu Pak Kaseno. Alhamdulillah Pak, saya terima kasih Pak telah dikasih ilmunya yang telah bermanfaat buat saya dan keluarga saya. Terima kasih, saya aturkan banyak terima kasih kepada Pak Kaseno dan pegiat MTR lainnya yang di Pekalongan, sehingga saya bisa mengenal ilmu yang apa yang diajarkan di MTR. Untuk lebih lanjutnya, coba ini istri saya mau ngasih acara-acara. Assalamualaikum, saya Ibu Aristiani dari Pekalongan. Awalnya saya kenal MTR waktu itu sekitar tanggal 17 September. Tanggal 10 September saya baru akad kredit sama bank. Baru akad kredit, setelah 1 minggu baru kenal MTR. Setelah itu pembelajaran berapa kali, nggak ada 1 bulan saya langsung mengajukan pembatalan akad sama bank, tapi bank menolak. Kita tetap berusaha ya, alhamdulillah sampai sekarang. Walaupun mereka menolak, kita mencoba untuk tetap bernegosiasi bagaimana caranya untuk tetap membatalkan, karena beban itu sangat berat buat saya. Sebelum saya ikut MTR, pundak saya itu terasa, kepala itu terasa kayak ada yang menekan, kayak ada yang menekan, bener-bener menekan sekali. Saya sampai, ya Allah, kok saya sampai kayak orang stres. Saya sampai kadang-kadang, ya Allah,
ternyata dosa itu seperti ini rasanya. Sangat berat sekali buat saya. Akhirnya saya memutuskan membatalkan. Soal rumah, sampai sekarang belum saya tempati. Rumahnya belum saya tempati karena saya tidak mau saya menempati rumah riba. Buat kedepannya saya pasrahkan sama Allah lah, terserah Allah mau bagaimana. Yang penting saya jangan sampai riba. Itu dan yang saat saya pernah mengikuti TPW waktu di Purbalingga. Allah ridho nggak sih sama apa yang kita lakukan? Allah ridho nggak? Pegawai itu mau dibayar berapa saja, tapi Allah ridho nggak? Dari situ saya sadar, ya Allah, ternyata selama ini saya kurang memperhatikan pegawai saya. Saya merasa saya menzolimi pegawai saya sendiri. Akhirnya sampai rumah kita share di grup bahwa gaji karyawan naik. Dan saat itu pegawai libur hanya dia masuk jam toko buka dari jam 8 sampai jam 2 siang. Tapi setelah itu saya share juga di grup, saya kasih pemberitahuan bahwa sekarang pegawai libur 1 hari full. Dan saat itu saya melihat di CCTV mereka berteriak semua. Mereka sangat bahagia mendengar kabar itu. Dan saya merasa sangat bersalah, ya Allah. Saya merampas kebahagiaan mereka selama ini. Saya telah menzolimi pegawai saya sendiri, ya Allah. Dan alhamdulillahnya unlogic yang saya dapat, tidak ada 1 bulan saya bisa membuka cabang. Dan unlogicnya lagi dengan toko yang sama 3 tahun yang lalu, saya menanyakan harganya. Tokonya mau dikontrakin berapa, Pak? Dia bilang 40 juta, Bu, pas. Tapi saat itu saya mendapatkan harga 25 juta. Menurut saya itu sangat unlogic lah, sangat-sangat unlogic buat saya. Saya mengucapkan terima kasih atas pembelajarannya, sama pegiat MTR Pekalongan juga, sama warga MTR, terima kasih atas supportnya. Dan pengalaman saya selama ikut pembelajaran PBTR 4 hari ini, saya merasakan sangat luar biasa. Buat saya itu ilmu yang sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur sama Allah. Saya bisa mengikuti acara PBTR dan saya bisa gabung sama masyarakat tanpa riba. Itu hal sangat luar biasa dalam hidup saya. Saya tidak pernah merasakan seperti ini. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pegiat MTR. Terima kasih. Baik Pak, sebelum akhirnya nih saya justru sangat menarik ya. Karena alhamdulillah saya jadi ikut terharu ya. Ternyata Bu Ari dan Pak Kencana ini justru mendapatkan unlogicnya pada saat mengikuti ULC. Padahal ULC itu adalah kegiatan, bisa dibilang itu kegiatan di daerah gitu ya, sebelum mengikuti kegiatan yang utama. Entah itu TB atau SMATR dan PBTR ini lanjutannya. Ini luar biasa, alhamdulillah. Tadi Bu Ari bilang beban yang begitu luar biasa. Mungkin tadi saya coba ngobrol sama Bu Ari dan Pak Kencana, ternyata bebannya memang cukup besar ya Pak Bu ya. Kalau boleh kita sampaikan mungkin ya kisaran 2-3 M ya. Ini
2-3 meter itu bukan hal yang ringan mungkin buat ibu dan bapak dan teman-teman semua. Dan ternyata masih banyak yang lebih besar. Sepertinya kita kecil dan ternyata setelah ikut BTR selalu jauh lebih ringan ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi Masya Allah, alhamdulillah saya juga mendapatkan ya bersyukurlah ketemu Bu Ari dan Pak Kencana, mendapatkan semangat juga. Mudah-mudahan teman-teman semua di sana semangat gitu ya. Ternyata kita bisa, ada sesuatu yang di luar logika kita ya, unlogic tadi gitu. Masya Allah, buka cabang ya, baru ULC buka cabang, sekarang ikut PBTR, loncat langsung PBTR. Dan insya Allah beliau tadi berkomitmen insya Allah di Magelang apa ya, insya Allah bulan depan mengikuti SMATR, karena memang PBTR ini kalau belum ikut SMATR belum betul-betul powerful. Insya Allah betul. Ini pun minggu depan pun ikut MBUPB, luar biasa, alhamdulillah. Ini beliau kita doakan mudah-mudahan segala bebannya terselesaikan. Insya Allah, alhamdulillah saya melihat begitu sungguh-sungguhnya, makanya Allah memberikan unlogicnya gitu ya, perhatian yang selama ini pada karyawan mungkin tidak pernah itu ya, sampai libur pun tidak ada. Dia berikan libur sekali, Allah kasih unlogicnya. Tadi bayar sewa hanya 25 dari 40 juta. Masya Allah, memutuskan akad gitu ya, yang baru diambil itu. Masya Allah. Dan big win-nya bisa sampai sini Pak dengan Ibu. Saya yakin banyak sekali yang dirasakan gitu ya, banyak yang ingin diungkapkan gitu ya. Cuma yang boleh mungkin saya minta dari Bapak dan Ibu, apa pesan mungkin untuk teman-teman semua, ajakan untuk teman-teman semua seperti apa ya selama pembelajaran ini, kan sudah dapat banyak ya, dan ternyata ilmu ini masih luas. Beliau berkomitmen untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di MTR. Mungkin mau Bapak atau Ibu dulu yang ingin memberikan pesan mungkin buat teman-teman sekalian. Boleh, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua warga MTR, warga Indonesia khususnya, ayo gabung sama kita MTR, gabung sama kita agar beban kita hilang semua. Ini nyata, saya merasakan pembelajaran yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita menyesal. Pesan saya, yakinlah Allah selalu bersama kita. Yakinlah. Saat kita yakin Allah bersama kita, pertolongan pasti datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara MTR ini memang benar-benar istilahnya apa namanya, itu membuat hidup saya dan keluarga saya berubah luar biasa. Beban yang saya alami apa namanya bisa tersalurkan dengan acara MTR ini jauh lebih ringan. Ya, betul. Kalau boleh tahu mungkin keadaan Bapak dan Ibu sebelum ikut MTR nih ya, kan biasanya salah satu tabiat buruk utang itu adalah mungkin hubungan kurang baik. Tadi terhadap karyawan, apakah juga dirasakan antara Bapak dan Ibu, anak-anak mungkin dengan keluarga, apa ada perasaan seperti itu? Ada kondisi seperti itu? Coba apa istri saya bisa jelaskan. Kalau saya awalnya memutuskan tidak riba itu karena yang sangat mendasar, itu alasan mendasar karena saya takut rumah tangga saya berantakan. Karena rumah tangga sudah saya bangun 24 tahun dengan rumah yang dibayar, walaupun dengan rumah apapun tidak bisa terbayarkan. Saya sudah membina dari benar-benar kita dari awal sampai bisa alhamdulillah berdiri di sini. Itu ya saya sangat-sangat bahagia sekali. Makanya saya ya Allah, mendingan saya nggak punya lah daripada rumah tangga saya terancam. Mulai dari nol ya? Saya memang benar-benar mulai dari nol berdua. Itu yang menjadi alasan pertama, alasan mendasar saya untuk tidak riba. Dan alhamdulillah akhirnya saya kenal MTR, sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Ternyata kita bisa rumah tangga bisa lebih bahagia, dan insya Allah kalau aset masih bisa menjadi hak
saya Allah mengizinkan pasti bisa. Kun fayakun. Insya Allah. Apapun yang terjadi, insya Allah kita doakan Ibu Ari dan Pak Kencana mendapatkan yang diharapkan, yang paling yang paling kita harapkan, doakan. Mudah-mudahan bebannya segera selesai, Pak. Amin Ya, ya. mudah-mudahan rata-rata setahun. Amin. Yang penting, Pak, jangan lupa berdakwah. Karena kecepatan lunas utang teman-teman di MTR itu karena cepat dan banyaknya dakwah mereka. Semakin banyak dakwahnya, insya Allah makin cepat. Itu yang paling penting. Jangan lupa untuk terus mengingatkan banyak saudara kita di sekitar kita, gitu ya. Insya Allah dengan keluarga yang saya yakin sekarang sudah semakin harmonis, senyumnya bisa kelihatan, gitu ya. Insya Allah semakin lengket, gitu ya. Semakin barokah kehidupannya, bisnisnya makin berkembang. Insya Allah beliau ini berkomitmen selalu menambah ilmunya. Intinya kalau kita tambahkan kapasitas kita, misalkan hutang kita 10, kapasitas kita ternyata 3, ya nggak akan selesai. Tapi kalau dengan belajar, akhirnya kapasitas kita naik jadi 10, bahkan lebih jadi 15, urusan hutang itu kecil. Yakin, insya Allah. Kalau beliau pun bisa, baru ikut ULC sudah dapat Unlogic. PBTR saya yakin pulang dari sini mendapatkan bekal yang luar biasa, hadiah yang luar biasa, oleh-oleh yang luar biasa, ilmu yang bermanfaat. Besok kita akan bertemu lagi insya Allah ya, pekan depan ya di MBUBB. Teman-teman mungkin nanti yang penasaran dengan MBUBB boleh nanti bertanya juga ke kontak CS kami, mungkin boleh komentar di bawah gitu ya. Mudah-mudahan kalau memang video ini bermanfaat ya, cerita dan kisah nyata testimoni daripada Bu Ari dan Pak Kencana, jika ini bermanfaat silahkan disebar seluas-luasnya, insya Allah menjadi amal jariah untuk Anda sekalian ya. Insya Allah mudah-mudahan ini juga menjadi berkat Anda, dimudahkan oleh Allah segala urusannya ya. Dan kalau bisa di like, subscribe ya. Mudah-mudahan dukung konten-konten kami, mudah-mudahan berikan manfaat, banyak orang yang tertolong. Insya Allah segera bergabung bersama kami ya, bersama Pak Kencana dan Bu Ari nanti di Jogja. Bagi Anda yang sekitar Jogja silahkan, insya Allah bisa ketemu dengan beliau dan teman-teman pegiat yang lainnya ya, dimanapun dari Aceh sampai Merauke, insya Allah banyak warga kita ya. Mungkin begitu, kami ucapkan terima kasih sebelumnya, mudah-mudahan bermanfaat.